Selamat pagi jelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman para pejuang UTBK SBMPTN tahun ini? Masih semangat ya? Lebaran sudah lewat, sekarang waktunya untuk move on dari opor dan lontong. Tapi sekarang waktunya untuk fokus ke persiapan UTBK lagi. Nah, hari ini spesial nih, pra-tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur, persembahan Sinawang JTV, tentu atas dukungan platform digital Analitika. Dan hari ini kalau kemarin kita sudah belajar matematika, logika, matematika, dan juga aritmatika dasar bersama dengan Pak Joko, guru dari SMK Negeri 1 Surabaya. Hari ini ada Bu Guru cantik dari SMK Negeri 1 Surabaya yang juga pengajar bahasa Indonesia. Beliau adalah Ibu Sari Okta Rahmalina SPD atau biasa kita sapa sebagai Bu Tata. Selamat siang Bu Tata, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Aduh, cantik banget. Aduh. Seneng dan semangat kalau gurunya tuh murah senyum dan penuh semangat juga. Apa kabar hari ini Bu Tata? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ini nih yang sering kali curhatin teman-teman nih kalau lagi UTBK, terus ngerjain soal bahasa Indonesia. Padahal kan bahasa yang kita pelajari sejak lahir sebagai warga negara Indonesia. Tapi seringkali dihadapkan pada kebimbangan dan kegalauan antara pilihan jawaban yang benar. Benar sekali. Iya. Kenapa jadi seperti itu? Itu dia. Tahu Mbak Putri? Kenapa Bu Tata? Oke. Anak-anak terkadang menyepelekan ya. Mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu yang dipakai sehari-hari. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang sangat rumit di dalam bahasa Indonesia. Iya. Jadi gampang lah besok bahasa Indonesia, toh aku tiap hari juga berbahasa Indonesia gitu. Nah itu juga. Dan kita melihat ya bahwa survei memang pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa literasi anak-anak zaman sekarang itu rendah sekali. Mereka membaca itu malas sekali ya. Sedangkan melihat soal-soal itu, ini koran apa soal gitu, saking panjangnya sudah males sendiri mereka gitu. Yang menarik kalau baca literatur males-malesan, tapi kalau baca caption apalagi informasi di online shop favorit, semangat. Jadi hari ini kita akan belajar bareng, sinau bareng bahasa Indonesia ya untuk persiapan UTBK. Apa yang akan kita pelajari hari ini secara umum supaya sukses UTBK, Bu Tata? Oke, yang pertama mungkin kita membedakan ya antara UN dengan UTBK. Apa yang sudah mereka pelajari saat UN itu sudah mencakup keseluruhan dan tinggal sedikit lagi kita menambahkan di UTBK. Mungkin yang pertama ada jenis paragraf, ya nanti ya ada ejaan, ada menentukan makna kata juga. Kemudian mereka akan lebih banyak untuk menguasai kosakata, kata-kata sulit. Mungkin seperti itu, ejaan dan PUEB tadi ya. Oke. Jadi hari ini selama 4 segmen pertama kita akan belajar konsep dasar untuk bahasa Indonesia yang sekiranya nanti akan banyak muncul di UTBK. Lalu kemudian tips dan triknya nanti akan dibagi oleh Bu Tata. Dan tidak ketinggalan di segmen terakhir, segmen kelima, teman-teman bisa mengikuti kuis, berhadiah pulsa, tentunya persembahan Sinawang JTV bekerja sama dengan UPN Veteran Jawa Timur atas dukungan platform digital Analitika. Nah, udah nggak sabar kan buat segera belajar bahasa Indonesia hari ini bersama dengan Bu Tata, pengajar bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kita langsung beri waktu untuk Bu Tata menyampaikan informasi pertama yang akan disampaikan. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Nah, materi kita yang pertama hari ini adalah kita menentukan gagasan utama pada paragraf, ya. Bagaimana cara kita menentukan sebuah gagasan utama pada paragraf, ya? Mungkin saya bisa memakai. Boleh, tentu. Silahkan digunakan, Ibu. Ini kami siapkan untuk Bu Tata. Oke, terima kasih. Spesial banget ya. Spesial sekali. Di dalam menentukan gagasan utama di dalam sebuah paragraf, itu ada beberapa cara sebenarnya, ya. Yang pertama adalah kita menentukan kata kunci. Kebanyakan biasanya di dalam paragraf orang-orang tuh baca dari awal sampai akhir. Banyak banget. Sedangkan itu ada dalam satu soal itu misalnya ada beberapa paragraf gitu ya. Nah ini kita mencari gagasan utamanya yang mana gitu. Nah gagasan utama biasanya bisa terletak di awal, menyeluruh atau di akhir. Istilahnya deduktif, induktif atau ineratif, dia menyeluruh. Nah, kebanyakan gitu ya, untuk soal-soal tipsnya ya, itu letaknya di awal, deduktif ya. Pada umumnya. Nah, boleh saya tulis ya? Kita coba sambil teman-teman bisa menyimak dan mencatat ya, jangan lupa untuk siapkan alat tulis. Menentukan itu yang pertama ada cara deduktif. 2,
induktif, dan yang ketiga ada ineratif. Tapi kebiasaan yang sering membuat bingung adalah ketika kata-kata yang ada di kalimat pertama itu tidak sama gitu dengan pilihan yang ada di A, B, C, kebanyakan seperti itu. Betul Iya. sekali. Padahal nyata kata kunci atau gagasan intinya di situ, tapi ternyata tidak tersedia di pilihan jawaban. Nah, itu yang paling sulit. Nah, gimana lagi caranya? Nah, itu kembali lagi bagaimana cara siswa menganalisa sebuah sebuah soal gitu ya. Kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya dari misalnya kalimat pertama itu yang paling mirip apa? Biasanya ada hanya satu jawaban. Nah, walaupun agak-agak mirip tapi jelas gitu ya, jelas bahwa ini apakah deduktif, apakah di awal, induktif di akhir biasanya berupa sebuah kesimpulan berada di dan ineratif ini biasanya dia menyebar di dalam, dan itu kita harus bisa menganalisa sendiri. Nah, gitu. Jadi kata kunci adalah inti dari sebuah paragraf itu bisa dicari apakah di awal, di akhir. Nah, jangan lupa juga sebelum kalian mengerjakan soal, yang paling utama adalah kita adalah membaca soalnya. Ya, betul. Membaca soal. Kalau misalnya kita udah baca ini udah mumut di koran panjang banget gitu ya. Nah, kembali lagi, aduh ini kok gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dicari? Yang jadi pertanyaan. Iya, yang jadi pertanyaannya. Ketika kita sudah baca pertanyaannya dulu, baru kita cari jawabannya, maka kita akan lebih fokus untuk mencari apa sebenarnya tujuan kita. Seperti itu. Wow, jadi memang kalau sudah membaca paragraf yang panjang, jangan keburu pusing dulu. Jangan-jangan ternyata pada pertanyaan yang diminta hanya gagasan inti dari paragraf pertama saja. Itu sebagai contoh ya. Jadi dengan membaca pertanyaan kita tahu arah dari apa yang harus kita fokuskan selanjutnya. Nah, ini masih awal, teman-teman sudah memahami apa itu deduktif, induktif, dan ineratif. Tapi kita jeda dulu karena setelah ini di segmen selanjutnya kita akan banyak berlatih soal supaya teman-teman di rumah juga bisa mengetahui kira-kira dari pilihan jawaban yang tersedia mana ya jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jangan kemana-mana, Sinaunang Oma akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk masih setia bersama dengan Sinaunang Oma pagi ini, dan jelang siang ini Kak Putri pengen kasih kabar gembira nih buat teman-teman yang sejak awal sudah ikut menyaksikan dan ingin sekali masuk ke kampus dengan ciri khas bela negara yang juga mencetak pionir pembangunan yang unggul. Jadi buat teman-teman yang ingin sekali masuk UPN Veteran Jawa Timur, pas betul karena untuk episode spesial tryout Sinaunang Oma bekerja sama dengan UPN Veteran Jawa Timur akan ada golden ticket untuk diterima masuk di UPN. Jadi buat teman-teman yang setia sampai dengan akhir, nanti bakal ada kuis juga, persiapan untuk pengerjaan tryout ya. Sekarang Kak Putri masih ditemani oleh Bu Tata, guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Surabaya. Dan kalau tadi beliau sudah menyampaikan banyak hal terkait paragraf deduktif itu apa, induktif itu apa, ineratif itu apa. Sekarang tiba waktunya untuk kita langsung berlatih soal. Bu Tata silahkan. Oke, sekarang kita akan berlatih soal ya. Nah, di sini sama seperti tips yang tadi saya bagikan bahwa ayo kita baca dulu soalnya, baru kita masuk ke paragrafnya ya. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Pokok pikiran paragraf pertama adalah, nah ini dia. pas kan? Ya. Kita nggak usah baca jauh-jauh itu paragraf ada berapa panjang korannya gitu ya. Kita cuma lihat di paragraf pertama saja. Oke, silakan. Kita Ini munculkan ada paragrafnya ya. Iya, paragraf pertama. Oke, kita akan munculkan narasinya. Ke narasi dulu, teman-teman tidak boleh terlalu bersemangat masuk ke jawaban. Slide sebelumnya, slide pertama. Boleh dibantu? Nah, ini dia. Oke. Kita sambil baca bersama ya. Oke, masih terdapat persepsi bahwa Rafflesia adalah tumbuhan predator atau tumbuhan yang hidup dari memangsa serangga. Pemikiran ini disalahartikan dengan mencampur adukan fakta antara Rafflesia dan tumbuhan kantong semar. Jika bau yang dikeluarkan, apakah kita harus baca ada paragraf 1, 2, dan 3? Betul. Iya kan? Betul. Kita baca cuma paragraf 1 saja. Baca yang paling atas dan baca yang paling bawah. Kalau yang paling bawah berupa kesimpulan, maka dia adalah induktif. Jika kata
kata kunci yang kita dapatkan berada atau gagasan utama yang awal berarti deduktif. Ayo jawabannya apa ya? Coba kita Gimana lihat. nih? Ini kalau dari pola kalimatnya yang tersaji, teman-teman di rumah, termasuk Kak Putri, kayaknya nebak ini paragraf deduktif bukan? Tahu deh kalau Kak Putri gimana nih? Kita baca, karena belum selesai baca juga kan, Kak Putri juga mau ikutan baca nih. Ayo Kak Putri, gimana nih? Apakah ada kesimpulannya di akhir paragraf pertama? Kalau di akhir rasanya bukan simpulan ya. Iya. Coba kita munculkan kembali teman-teman supaya bisa membaca. Nah ini dia, kita fokus ke paragraf pertama. Nah, Mulai dari kata masih terdapat persepsi sampai dengan bunga rafflesia adalah untuk memangsa serangga. Ya. Teman-teman boleh sambil membaca dulu ya, untuk mengetahui seperti apa bentuk teks atau paragrafnya. Oke, sudah sempat kita munculkan tidak apa-apa secara utuh, karena ini nanti akan terpotong di bagian awal. Teman-teman JTV boleh bantu untuk munculkan tim IT. Wah, nah ini dia. Teman-teman bisa sambil membaca ya, full. Oke. Kalau Kak Putri sih melihat ini sebagai paragraf deduktif. Tampaknya ada di awal, tampaknya. Tapi kita cross check dulu ke guru bahasa Indonesia langsung, Bu Tata. Bagaimana Bu Tata? Oke deh ya. Nah sekarang gini, kita lihat bahwa memang di akhir kita baca gitu ya, supaya tidak terlihat kita membacanya terlalu panjang sekali. Kita baca yang kalimat paling akhir saja, bukan merupakan sebuah kesimpulan. Sekarang kita lihat di awal, apakah itu merupakan gagasan utama? Kak Putri 100 benar sekali. Dia berada di kalimat pertama. Tapi kembali lagi kita lihat pilihannya. Kata-katanya sama nggak? Kalimatnya sama tidak dengan yang ada di paragraf yang disajikan ya, wacana yang disajikan ini tadi. Kita lihat pilihan jawaban. Iya, kita lihat pilihan jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan dan pilihan jawaban. Nah, teman-teman bisa menyimak. Ya. Pokok pikiran paragraf pertama adalah A. Perbedaan rafflesia dengan tumbuhan kantong semar. B. Rafflesia bukan tumbuhan predator. C. Fungsi bau pada rafflesia. D. Bunga rafflesia pemakan serangga. E. Penelitian pada bau bunga rafflesia. Ting tung ting. Ayo jawabannya apa ya? Ini pasti lagi pada pikir semua nih. A, B, C, apa D atau E gitu ya. Sama nggak kalimatnya dengan yang tadi? Enggak. Ya? Betul, sangat Kenapa? berbeda. Karena kita memang diperlukan analisa. Iya. Ini bukan soal untuk anak SD atau SMP benar, gitu iya. ya. Kita Ini soal untuk diperlukan analisa yang lebih tinggi dari itu. Kalian harus bisa dong. Yang mana nih yang agak mendekati? Ayo. Kalau A, B, dilihat sekilas C, D. di situ ada yang dibicarakan tidak hanya bunga rafflesia ya, semacam ada komparasi atau perbandingan dengan bunga lain yang dianggap sama dengan rafflesia. Apakah ada kemungkinan apabila dimunculkan kantong semar itu akan berpotensi menjadi jawaban yang benar? Coba kita baca ya. Boleh nggak ini kalau Kak Putri nih Bu Tata, itu ceknya berdasar pilihan jawaban langsung eliminasi. Mana yang tidak masuk kategori benar langsung coret gitu. Oh gitu ya. Itu kalau Kak Putri. Kalau Bu Tata mungkin ada tips yang lain? Tips yang lain mungkin seperti ini. Biasanya kita memiliki dua pilihan dari A, B, C, D, E. Dua pilihan itu kalian benar-benar mendalami ya, benar-benar didalami. Jadi kayaknya nih yang bukan ini ada 3 deh. Ya sama ya. Kak Putri gitu eliminasi ya. dulu. Eliminasi dulu. Oke. Yang membingungkan biasanya kita ngambil tuh 2 gitu ya. Kita ngambil 2 itu sangat membingungkan. Baru kita balik lagi ke atas. Kita nggak bisa satu kita balikin ke atas, enggak. Kita ambil 2 yang paling mendekati gitu Kak Putri. Paling nggak 2 ya. Nah, tuh lihat. Masih terdapat persepsi bahwa rafflesia adalah tumbuhan predator atau tumbuhan yang hidup dari pemangsa serangga. Ayo Kak Putri tadi pilihannya kayaknya A deh. Iya enggak? Dia membandingkan dengan kantong semar, padahal yang di sini adalah rafflesia adalah tumbuhan predator. Yang persepsi, terdapat persepsi. Nah, fokusnya pada rafflesia. Faktanya, pencampur adukan jika bau yang dikeluarkan memikat serangga, nah rafflesia menarik lalat untuk melakukan penyerbukan. Beda ya. Sebenarnya dia bukan predator dong. Kalau kantong semar adalah untuk memikat serangga, terperangkap di dalamnya, dia akan mati, maka
Rafflesia menarik lalat untuk melakukan penyerbukan di antara benang sari dan putik, sangat berbeda. Berarti apa? Berarti bahwa Rafflesia adalah sebenarnya bukan tumbuhan predator gitu. Diperlukan analisa, ya, diperlukan analisa. Jadi menjawabnya mungkin seperti itu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah kita lihat ya bahwa di sini Rafflesia bukan tumbuhan predator. Rafflesia bukan tumbuhan. Oke, jawaban yang benar adalah B. Dan itu menjadi bentuk negasi tadi dari kalimat pertama pada paragraf pertama. Benar bahwa sekali. masih banyak anggapan bahwa Rafflesia adalah tumbuhan predator. Karena kata kuncinya di sini ternyata adalah Rafflesia bukan tumbuhan predator. Nah, masih terdapat itu, Pak. Itu menjadi kata kunci untuk kemudian dinegasikan dalam bentuk pilihan jawaban yang tepat ya. Iya, pilih dua aja. Biasanya tuh yang paling mendekat itu ada dua. Nah, tinggal itu, yang lain udah deh abaikan aja gitu supaya mempersingkat waktu ya. Oke. Sampai di sini nih teman-teman, kalau misalnya merasa wah menarik juga ternyata belajar bahasa Indonesia ya. Kalau mau menganalisis, silahkan misalnya hari ini ada pernah narasi yang panjang terus pengen didiskusikan bareng Bu Tata, kalau ada waktu boleh dikirim lewat WhatsApp dan nanti di segmen ketiga atau keempat akan Kak Putri diskusikan bersama Bu Tata supaya teman-teman bisa tahu jawaban yang benar apa ya. Sekarang kita masih punya waktu sekitar 3 menit di segmen ini untuk mencoba beranjak menuju ke latihan soal berikutnya. Bu Tata sudah siap? Oke, kita menuju ke latihan soal berikutnya sambil Kak Putri informasikan nomor WhatsApp-nya dulu di layar televisi ya. Akan kami munculkan supaya teman-teman bisa kirim contoh soal yang Bu Tata, Kak Putri, yang kayak gini nih pilihan jawaban yang benar apa ya? Soalnya aku bingung nih, ada 2 pilihan jawaban yang sangat mirip atau serupa. Silahkan kirim ke 0882 1729 0523. Sekali lagi 0882 1729 0523. Biasanya teman-teman para pejuang UTBK nih yang sedang belajar, berlatih, mengerjakan banyak contoh soal, kemudian melihat ada soal yang kok dirasa sulit, bisa disampaikan di sini supaya Bu Tata bisa kasih tahu jawabannya ya. Oke, kita masih punya waktu untuk persiapan ke soal berikutnya. Boleh Bu Tata, silahkan. Boleh, silahkan. Soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya yaitu menyunting teks, ya kan? Dalam menyunting teks, nah sama seperti yang tadi bahwa kita kembali lagi harus lihat soalnya dulu, kita mau ngapain nih gitu ya. Jadi memang kita fokus ke lihat soalnya dulu ya. Kita akan munculkan slide untuk soal supaya kita tahu nih soalnya apa. Nah, ya kan, kita nggak perlu panjang-panjang tuh cari apa gitu ya. Pada paragraf pertama terdapat kata yang dicetak miring. Kata yang lebih tepat adalah A. Karnivora, B. Herbivora, C. Omnivora, D. Insektivora, E. Kanibal. Ya, oke. Balik lagi. Nah, kata yang bercetak miring tuh apa ya? Kita fokus ke kata yang dicetak miring saja. Predator. Nah, sedangkan di sini kita tahu bahwa predator itu diumpamakan dengan pemangsa, ya, pembunuh, makhluk lain. Pemangsa, pembunuh gitu ya, predator di sini. Sedangkan yang ada di sini adalah tumbuhan. Nah, apa sih yang dia makan? Apakah kita hanya mengambil satu kata predator itu saja untuk mendapatkan jawaban? Tidak bisa, ya. Kita ambil dari kalimat seterusnya. Atau tumbuhan yang hidup dari memangsa serangga. Pemikiran itu disalahartikan dengan mencampur adukan fakta antara Rafflesia dan tumbuhan kantong semar. Ini tentang pemakan serangga. Nah, istilahnya kalau pemakan serangga apa tuh? Wah, Kak Putri, ini teman-teman pernah dengar nggak yang berhubungan dengan serangga? Suka pelajaran biologi pasti langsung tahu bahwa pemakan tumbuh-tumbuhan itu disebut herbivora. Pemakan binatang atau daging-daging itu karnivora, dan kalau memakan dua-duanya itu omnivora. Kita masuk apa ya? Ini ada insektivora loh, tadi pilihan. Ada kanibal juga. Nah, kira-kira teman-teman, semoga bukan kanibal ya? Bukan. Karena kalau kanibal itu makhluk yang sama memakan makhluk yang sama. Kita coba lihat ya Bu Tata ya. Karena tadi ada pilihan antara, kalau Kak Putri nih, karnivora atau insektivora. Iya, karnivora dan insektivora. Mana yang paling tepat? Nah, serangga. Istilah serangga itu biasa diistilahkan dengan insek dong. Iya kan? Nggak mungkin karnivora atau herbivora. Walaupun mungkin insektivora itu merupakan istilah yang baru ya bagi kita semua gitu ya.
yang paling berhubungan kalau misalnya kita mengambil satu kata kunci saja, predator, apakah bisa dibenarkan? Tidak bisa, ya. Jadi memang kita masih ada hubungannya dengan waktu soal yang pertama. Biasanya kalau sebuah wacana, satu wacana itu untuk beberapa soal. Nah, itu bisa kita lakukan ya secara berkaitan dengan kita membaca paragraf pertama, kita juga bisa sambil memahami untuk menjawab soal berikutnya seperti itu. Nah, di sini untuk jawaban jelas dong, kalian tahu untuk istilah-istilah yang berhubungan dengan serangga itu serangga pasti adalah insek ya. Jadi kalau pemakan serangga adalah insektivora. Benar sekali. Itu artinya pilihan jawaban benar adalah D. Iya. Oke. D. Ini relatif mudah kalau kita rajin membaca dan punya wawasan yang luas. Nah, supaya teman-teman makin banyak membaca dan makin punya banyak wawasan, setelah ini Sinau Nangma akan segera kembali untuk latihan soal berikutnya. Jangan kemana-mana, Kak Putri tunggu WhatsApp-nya kalau ada pertanyaan yang sekiranya susah untuk dijawab terkait bahasa Indonesia ya. Oke, siang ini Kak Putri tunggu WhatsApp yang ingin dikirim dan disampaikan supaya kalau ada pertanyaan yang sulit, soal yang tidak bisa teman-teman jawab, atau ternyata bikin galau, ada dua pilihan jawaban yang paling mendekati benar, kira-kira mana pilihan jawaban paling benar, Kak Putri dan Bu Tata tunggu melalui WhatsApp di nomor 0882 1729 0523. Teman-teman bisa lihat di layar televisi 0882 1729 0523. Nanti soal yang dikirim oleh teman-teman terkait bahasa Indonesia UTBK ya akan dibahas oleh Bu Tata untuk teman-teman ketahui jawabannya. Tapi buat teman-teman nih yang belum sempat download aplikasi Analitika di App Store ataupun Play Store, langsung Kak Putri kasih tahu ini QR code-nya kejauhan. Di mana nih? Di sini nih. Nah, di kanan bawah televisi teman-teman ya, itu silahkan scan QR code atau langsung cari aplikasinya di Play Store dan App Store Analitika dengan huruf C. Analitika, supaya teman-teman bisa ikutan kuis nanti di segmen terakhir. Yang paling penting adalah kuis ini berlaku untuk yang berstatus kelas 12 untuk persiapan UTBK dan meraih golden ticket masuk UPN Veteran Jawa Timur. Kapan tanggalnya? Nonton terus Sinau Nangma biar tahu kapan acara tryout-nya akan kami gelar. Tapi sekarang waktunya untuk persiapan dulu pra tryout UTBK bersama UPN. Kita lanjut belajar bahasa Indonesia lagi bersama Bu Tata. Silakan Bu Tata. Oke, ya. Ini kita langsung ke Wah, ini menarik nih. Tadi baru ada pertanyaan. Nanti boleh kita bacakan di segmen selanjutnya ya. Boleh, kita fokus ke pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bu Tata dulu untuk kita bahas bersama. Oke. Ini sayangnya apakah terpotong? Mungkin boleh dibantu. Kak, ini Jepang. Mungkin dibantu supaya screenshotnya itu lebih jelas. Karena kalau tidak jelas wacananya apa. Nah, yang ini nih yang bagian kiri. Teman-teman yang barusan kirim nih ya, boleh dikirim ulang ya teksnya ya. Jadi jangan sampai terpotong. Karena kalau terpotong kita nggak bisa meramal ini apa gitu. Bu Tata juga akan berjuang. Ya, coba dikirim ulang langsung sama dia dihapus, mau dikirim ulang. Oke, sip. Terima kasih banyak. Silakan dikirim ulang. Bu Tata akan membahas untuk materi yang sudah disiapkan hari ini. Kalau tadi sudah bicara soal menemukan gagasan kunci atau ide pokok, lalu juga sudah menyunting teks. Selanjutnya kita akan pelajari slide berikutnya. Oke, tadi untuk jawaban yang benar ya, insektivora, teman-teman sudah ketahui. Kita akan masuk ke latihan soal berikutnya sambil menunggu WhatsApp yang masuk dari teman-teman. Ini dia pertanyaan berikutnya. Nah, apa ini? Idiomatis. Aneh ya? Apa ya? Sering dengar kata idiom, tapi idiomatis ini baru lagi nih. Kamu baru belajar lagi. Idiomatis ini adalah beberapa susunan kata yang mengalami penyimpangan atau perubahan makna dari kata yang sebenarnya. Otomatis dia akan berubah, ya kan? Ketika mengalami perpaduan. Nah, sebenarnya gampang sekali kalau soal-soal ini ya. Coba lihatin kalau pilihannya nih kok berubah dari makna kata sebenarnya, ada makna konotasi atau makna kias yang ada di dalam idiomatis karena dia mengalami pergeseran itu. Kata bulan pada kalimat di bawah ini yang memiliki makna idiomatis adalah, ini ada pilihannya. A. Mulan sudah pergi selama 2 bulan. Pergi selama 2 bulan.
adakah yang perlu kita pahami dia pergi 2 bulan? Ada makna kata kias? Tidak, itu makna Putri? sebenarnya ya 2 bulan itu adalah waktu, Ya, petunjuk benar waktu selama sekali. 2 bulan. Nah, sekarang untuk yang B, bulan purnama sangat jarang terjadi. Gimana tuh Mbak Putri? Udah Kalau jelas Mbak wujudnya, objeknya bulan purnama, sebulan sekali ada. Putri. Jarang tapi kata dia tuh. Iya, Ya emang jarang ya sekarang ya. Ketutupan apa ya? ketutupan langit yang sedang kurang cerah. Nah, sekarang yang C. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah, gimana ini nih. Pungguk merindukan bulan tuh jauh banget. Itu pungguk di bawah, bulan tuh di atas Mbak Dan Putri. ngapain ya dia merindukan bulan ya? Nah. Kenapa nggak pungguk yang lain aja gitu? Nah, kan lebih mudah gitu, lebih saling terhubung sekali. satu sama lain. Iya. Nah, kembali lagi ke soal idiomatis ya. Tadi ada bulan pergi selama 2 bulan. Bulan purnama sangat jarang terjadi bagaikan pungguk merindukan bulan. Kata-kata idiomatis memiliki kata kias, kata yang berbeda dari makna aslinya. Ketika kita mendapatkan sudah jawabannya, ini udah Nah, ini udah jawabannya udah jelas. pungguk gitu ya. Karena pilihan Tiba-tiba- jawaban lain udah bicara bulan Desember, dalam setahun 12 bulan, itu sudah makna sebenarnya. Iya. Mbak Putri punya perumpamaan mungkin yang zaman Mbak Putri masih SMA atau SMP Mbak Putri pernah pergunakan gitu. Badannya atau apa gitu ya, rambutnya indah bagaikan mayang terurai, atau mungkin Mbak Putri punya perumpamaan sendiri tentang apa gitu misalnya, seperti itu. Gimana Mbak Putri? Wah, ini nih yang paling Ayo. susah kalau tiba-tiba dikasih tebak-tebakan nih. Teman-teman bisa bantu nggak lewat WhatsApp bikin perumpamaan idiomatis biar Kak Putri sama Bu Tata bisa baca. Sekalian kalau mau modus-modusin Banget. temennya yang hari ini lagi nggak ketemu karena boleh sekolah juga daring, tuh. boleh. Yes, banget. Misalnya sebut nama temennya gitu. Wah, terus bagaikan apa? Wah. Iya, yang jelas itu akan mengalami perubahan makna. Idiomatis dia menyimpang, ya. Dia udah nggak bener ini kata kias. Jadi dia mengkiaskan sesuatu, gitu seperti itu ya. Nah, jawabannya jelas. Ya, pilihan Ya. jawaban adalah yang benar C. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Benar kan? Rangkaian kata yang menyimpang berbeda dengan makna dari kata-kata yang membangunnya jelas sekali. Ini ada pungguk, ada bulan, jelas. Asli nggak? Iya gitu ya. Tapi ketika itu dirangkai menjadi sebuah rangkaian bagaikan sebuah, itu merupakan hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin jelas. Itu pasti makna yang ditimbulkan pasti ada, yaitu makna kias. Nah, ini ada kiasan atau konotasi, bukan arti kata yang sebenarnya, yang artinya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Terlalu jauh itu pungguk, merindukan bulan gitu ya. Oke. Ayo deh yang disuruh Kak Putri bikin Ada yang mau ungkapan. ada yang mau gitu ya, coba-coba atau kirim kiasan ungkapan gitu kata ya. kiasan boleh. Belajar untuk bermajas. Nah, istilah ini majas, Mbak Putri. Nah, ini dia. Oh. Ada Fariza dari SMA NU Gresik yang bergabung, menarik sekali, bertanya kepada Bu Tata. Yang pertama, perbedaan ide pokok, gagasan pokok, gagasan utama, dan ide utama itu apa? Ini kan ada 4 terminologi yang berbeda. Ide pokok, gagasan utama, ide utama. Apakah itu berbeda atau sesungguhnya sama, hanya diberi nama yang berbeda saja? Iya. Oke, perbedaan ide pokok, gagasan utama, dan ide utama, inti kalimat, inti paragraf itu sama dengan. Cuman istilahnya saja yang membedakan ya. Jadi kayak bahasa Indonesia itu dia bermain kata-kata gitu Ya. kan ya. Ide pokok dengan gagasan pokok sama? Iya, sama banget. Gagasan utama? Iya juga. Ide utama itu apa? Iya, sama kok sebenarnya. Inti sari dari sebuah kalimat dikatakan dengan istilah-istilah seperti itu benar sekali ya. Oke, ini Fariza juga mengirim contoh soal yang Fariza mengalami kesulitan untuk menjawab, tapi karena waktu kita segmen ini habis, kita akan jawab. Fariza nggak boleh kemana-mana, teman-teman di rumah juga nggak boleh kemana-mana, karena setelah ini Sinaunang Oma episode pra tryout UTBK bersama UPN Veteran Jawa Timur dengan dukungan Analitika akan segera kembali menjawab pertanyaan dari Fariza yang dikirim lewat WhatsApp. Jadi tetap bersama kami ya. UPN Veteran Jawa Timur, perguruan tinggi negeri dengan ciri kampus bela negara untuk mencetak pionir pembangunan unggul yang berkarakter bela negara.
teman-teman bisa dapatkan golden tiketnya dengan mengikuti tryout Sinaunang Omah bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur, tentu atas dukungan Analitika. Nah, sekarang kita lanjut lagi bahas, karena tadi sudah ada contoh soal yang sulit dijawab oleh salah satu kawan Sinaunang Omah untuk kita jawab bersama. Bu Tata, kami akan munculkan dulu soalnya ya. Baik. Kita akan munculkan dulu dan kita akan baca bersama berkaitan dengan tema kita hari ini. Nah, kita akan munculkan WhatsApp-nya dulu, boleh? Oke. Ini sepertinya ada yang sedang melamun ini. Oke, tenang. Kak Putri akan munculkan setelah ini ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan hari ini yang belum terjawab dan belum disampaikan oleh Bu Tata. Boleh dimunculkan dulu WhatsApp-nya? Teman-teman, oke. Kita akan munculkan. Atau sembunyi? Mana nih? Oke. Kalau keselip WhatsApp-nya kita langsung baca dulu aja deh soalnya nih, biar waktunya bisa dimanfaatkan dengan optimal ya. Ini ada istilah baru lagi, alomorph. Apa tuh Apa alomorph? ini? Iya, ya. Alomorph merupakan bagian dari morfem ya. Jadi di sini alomorph ini dipilih untuk imbuhan ya. Sebenarnya imbuhan itu ada infiks, prefiks, infik awalan, akhiran, sisifan ya. Sekarang kita lihat ini adalah alomorph gitu ya. Apa sih sebenarnya alomorph? Istilah baru lagi nih ya. Nah, di sini sebenarnya alomorph itu yang berkaitan dengan lingkungan, imbuhan yang berkaitan dengan lingkungan. Per gitu ya. Nah, kita dilihat di sini dari imbuhan yang ada, adakah yang berkaitan dengan lingkungan dan per gitu. Ada enggak? Berkeringat, perusahaan, mengomentari, menyiram, Iya. Yang berkaitan berper ya. Messi tidak termasuk. Karena itu nama orang. Oh, kasihan daftar ulang. Apa tuh Messi? Badannya Ozil berkeringat hebat karena gugup. Masuk nggak ya? Kira-kira berkaitan masih dengan lingkungan? Yang mana tuh Mbak Putri? Berkeringat, kata ber. Bisa ya? Masuk ya? Boleh ya? Alomorph ya? Oke. Kita simpan dulu. Yang kedua, perusahaan milik salah satu dikelola oleh swasta. Ternyata perusahaannya milik Pak Salah ya, dikelola. Tapi apakah perusahaan itu misalnya dari kata merupakan dasar usaha? nggak bisa dong. Bukan ya, perusahaan adalah satu, berdiri sendiri. Ya, Nah. dia berdiri sendiri. Karena itu kata benda ya, bangunan fisik. Oke. Iya. Nah sekarang Zidane setiap pagi menyiram bunga kaktus. Ya? Menyiram. Oke, kita simpan dulu. Atau dilempar dibuang aja nih, gimana nih Mbak Putri? Kalau menurut Kak Putri dan teman-teman, kata menyiram masuk tuh kategori alomorph ya, karena berkaitan dengan lingkungan dan berawalan imbuhan me. Oke. Next ya. Messi diantar untuk daftar ulang. Aduh, daftar ulang kemana dia? Dia mau main bola lagi atau dia sekolah sepak bola lagi? Gak ada ya kayaknya. Bukan, ya? tidak. Nah, dan yang terakhir, Mourinho mengomentari beberapa peserta saja. Ayo, masuk nggak? Ya. Iya ya. Ini baru sadar loh, Ozil, Salah, Zidane, Messi, Mourinho ini semuanya berkaitan dengan sepak bola ya. Deh. Baru sadar, oke. Ini Barcelona sama lawan siapa nih? Zidane itu zaman dulu udah jadi pelatih deh kayaknya ya. Jadi Mourinho mengomentari ini, kata mengomentari masuk tidak? Boleh. Masuk ya? Bisa menjadi sebuah alomorph ya. Karena berarti memberikan komentar. Iya. Oke, itu artinya setelah tadi kita pilah dan pilih yang menggunakan imbuhan, iya betul ya, imbuhan alomorph adalah kalimat mana saja? Yang 1, pertama, kemudian 3 dan 5. Oke. Itu artinya jawaban benar adalah ya. Untuk yang terakhir alomorph ini ya. Oke, sangat mudah sekali. Jangan panik. Kalau tadi Kak Putri sempat tertipu, hampir tertipu kata perusahaan, langsung ketahuan. Ternyata bukan, ya itu bukan termasuk alomorph ya. 1, 3, dan 5. Oke, sekarang waktunya untuk setelah teman-teman sudah memahami tadi idiomatis, alomorph, mencari ide atau gagasan pokok, dan juga tidak ketinggalan tadi kita sudah belajar untuk menyunting teks. Kita akan masuk ke, ini dia, Farizah dari SMA INU Gresik sudah mengirim contoh pertanyaan yang agak sulit dijawab oleh Farizah. Kita akan pecahkan bersama-sama. Bu Tata silahkan. Oke, kita baca dulu
jawabannya. Seperti biasa, kita akan Iya. baca jawabannya dulu. Pikiran pokok alinea tersebut adalah, udah kita cari pikiran pokoknya. Setelah itu kita ke atas. Bahasa sebagai alat komunikasi manusiawi yang otonom tidak dapat dimanipulasi masyarakat pemakainya. Bahasa mempunyai daya kreatif bagi manusia. Bahasa bisa membentuk kebudayaan baru. Sebagai contoh barangkali dapat disebut bahasa politis. Bahasa para politisi di meja perundingan dapat mengubah wilayah kebudayaan dari mana kedua politisi muncul menjadi medan perang kalau tidak tercapai kata sepakat. Ayo, deduktif, induktif, apa ineratif, pokok pikiran, gagasan utama, bukan apa tadi? Gagasan utama, gagasan pokok, ya nggak? Pikiran pokok. A, jawabannya Kurang tepat rasanya kalau untuk pilihan jawaban A ya. kalau B gimana tuh, Mbak Putri? bahasa Dia dapat- sempat disinggung tapi bukan itu pikiran pokoknya. Secara umum, karena itu hanya salah satu bagian yang bisa terjadi dengan bahasa ya. Bahasa tidak dapat dimanipulasi pemakainya. Ini serupa dengan pilihan jawaban B, itu adalah bagian dari gagasan. Apakah D, bahasa memiliki kuasa yang ampuh di tangan pengguna bahasa yang tepat, ini akan menjadi kuasa yang ampuh. Tapi apabila yang bersangkutan tidak bisa berbahasa dengan baik, tidak akan memiliki kuasa. Dan E, bahasa menjadikan manusia kreatif. Nah, ini dia. Pantesan Fanuza bingung sama Kak Putri jawab Bu Tata. Biarkan Bu Benar. Tata yang menjawab ya. Ya, diserahkan ke saya dan ini beneran loh Pak Riza udah beneran galau, Kak Putri juga galau. Bahasa Oke. dapat menciptakan kembali manusia dan kebudayaan, membentuk bahasa bisa membentuk kebudayaan baru. Kembali menciptakan kembali, bahasa dapat menimbulkan perang coret, ya? Iya. Tidak. Itu enggak. Iya. Bahasa tidak dapat dimanipulasi, tidak dapat sebagai alat komunikasi manusia yang otonom, tidak dapat masyarakat tuh ada yang A juga bisa sebenarnya ya. Iya, Ada yang betul. C juga iya gitu ya, bisa. Kalau kuasa yang ampuh D enggak ya. Kalau yang E jelas tidak ya. Oke, Nah, berarti- sekarang ini antara A dan C ya. Kalau A, bahasa yang otonom, bahasa dapat menciptakan kembali manusia dan kebudayaannya. Bahasa bisa membentuk budaya baru, tapi apakah dia bisa menciptakan kembali manusianya? Daya kreatif menciptakan kembali manusia dan kebudayaan? Jelas bukan ya. Iya. Karena di sini bahasa dapat menciptakan kembali manusia dan kebudayaan menjadi manusia yang baru dan kebudayaan yang baru. Tatanan dunia yang baru Iya, gitu ya. tatanan dunia yang baru. Apakah seperti itu? Bahasa punya daya kreatif bagi manusia, tapi tidak dapat dimanipulasi oleh masyarakat sekitarnya. Bahasa tidak dapat dimanipulasi. Saya lebih kepada nah, kalau masuk yang di sini nih masuk apa nih, dia ada di mana? Dia Dia masuk dapat di awal menyebar ya, di untuk awal mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa itu merupakan pikiran pokok. Gimana? Menurut Mbak Putri, ayo loh. Mbak Putri A apa Ini C? beneran galau loh. A apa C kalau Mbak Putri? Nah, bahasa dapat menciptakan kembali manusia dan kebudayaan. Apakah manusia bisa diciptakan kembali dari bahasa itu tadi? Ya kan, bahasa sebagai alat komunikasi manusiawi yang otonom. Otonom, ya, tidak dapat dimanipulasi masyarakat pemakainya. Ya kan? Kalau Kata pilihan kuncinya- jawaban C itu sangat mewakili karena betul-betul serupa ya. Bahasa tidak dapat dimanipulasi masyarakat pemakainya. Tapi yang menarik di sini di akhir paragraf dijelaskan bahwa bahasa para politisi di meja perundingan, ini contoh studi kasus, Oke. dapat mengubah wilayah kebudayaan dari mana kedua politisi muncul. Apabila tidak ada kata sepakat, akan terjadi peperangan. Nah, ini yang ini Merubah, yang menciptakan manusia dan kebudayaan. Itu ya. Itu Mbak Desi yang kenapa Mbak Putri kenapa yang memilih yang A? sebenarnya malah galaunya antara A dan D kalau saya. Oh deh, bahasa menjadikan manusia kreatif. Bahasa memiliki kuasa yang ampuh gitu. Tapi Iya. ini kan hanya bagian dari narasi. Kalau Oke, kalau Kak Putri nih, Kak Putri galau banget terus terang Hah? cenderung ke A. Ke A ya, bahasa dapat menciptakan Menciptakan kembali manusia dan kebudayaan. Kebudayaan, Karena gitu ya. iya, karena tidak muncul di sini secara langsung ya, secara eksplisit, tapi di sini ada kalimat bahasa bisa membentuk kebudayaan baru. Oke, tapi manusianya
menciptakan kembali manusia dan nah itu dia. Iya kan? Bahasa mempunyai daya kreatif bagi manusia. Nah, apakah itu mewakili? Iya. Waduh, gimana nih Bu Cara Tata? berpikir, menganalisa dan cermat ya. Cara kita menjawab soal bahasa Indonesia, selain juga kita harus cermat ya, Oke. kita juga harus bisa menganalisa ya. Jadi manusia yang menciptakan bahasa, bukan bahasa yang menciptakan manusia. Iya dong. Oke, berarti Jadi bahasa tidak dapat dimanipulasi oleh pemakainya. Oke. Jadi dia benar-benar sesuai dengan yang manusiawi tertulis ya, tidak dapat dimanfaatkan. Iya, oleh masyarakat Oke. pemakainya. Oke, mudah-mudahan Fariza terjawab karena pilihan jawaban yang benar langsung dari pakarnya bahasa Indonesia adalah C, bahasa tidak dapat dimanipulasi pemakainya dan itu Oke. muncul di awal paragraf ya. Oke, kita jeda dulu teman-teman yang setelah ini mau ikutan kuis, jangan lupa untuk mengunduh terlebih dahulu aplikasi Analitika dan jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu karena tepat setelah jeda segmen ini kita akan menuju ke segmen kuis sekaligus segmen terakhir. Tetap bareng Sinaunang Omah ya. Segmen terakhir setelah Bu Tata dan Kak Putri terima tantangan dari teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan Sinaunang Omah. Sekarang waktunya Kak Putri dan Bu Tata untuk menantang teman-teman. Karena untuk 3 nilai tertinggi di kuis kali ini bakal dapetin hadiah pulsa dari Sinaunang Omah JTV dengan dukungan UPN Veteran Jawa Timur dan tentunya Analitika. Udah siap ya? Aturan mainnya masih sama, teman-teman daftar dulu, kemudian ikutan karena fiturnya sudah siap di situ. Lalu waktu untuk mengerjakan 4 soal hanya 4 menit saja. Selesai nggak selesai dikumpulkan. 4 menit waktu yang disediakan ya. Bu Tata udah siap, teman-teman udah siap. Kita akan mulai hitung. Bu Tata, bismillahirrahmanirrahim. Siap, bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, mohon dibantu untuk tekan belnya sebagai tanda 1. Oke. Sudah mulai ya. Waktu 4 menit dimulai dan semoga teman-teman mendapatkan bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya soalnya tidak sesulit contoh soal yang tadi kami kerjakan ya. Itu benar-benar soalnya dahsyat sekali ya. Selamat mengerjakan karena ada waktu 4 menit, teman-teman bisa fokus. Estimasi 1 soal 1 menit, tapi kadang kita dapat kayak tadi contoh menyunting Susah teks, banget. ya kan? Nggak bisa. Ketemu kata bercetak miring, itu kayaknya bisa tuh 15 detik gampang selesai. Kalau yang ya. itu Kita tinggal lihat predator, tinggal lihat selanjutnya seperti apa gitu Betul, ya. Mbak Putri betul. gampang. Tapi kalau kita udah lihat yang gagasan pokok, gagasan utama, carilah mau nggak kesimpulan. mau. Atau ada misalnya ya di dalam soal itu mungkin mencari apa yang terdapat di dalam teks di atas. Aduh gila, harus satu-satu kita ngambilnya. Aduh susah banget. Dan harus fokus ya. Iya. Jadi setelah kita baca soalnya dulu, kemudian kaji dulu pilihan jawaban, baru kemudian membaca wacana atau teks yang sudah tersedia. Dari situ kita bisa eliminasi tuh jawaban yang biasanya kalau kata Bu Tata ada 2 jawaban yang paling mendekati benar. Ya. Udah kita fokus ke situ aja, yang Banget. lain abaikan. Udah coret aja gitu, buang ke laut aja gitu ya Bu. Gak cuma Istilahnya masa kayak gitu lalu ya yang dibuang mungkin ke ya. laut ya. Ini soal-soal yang nggak perlu, jawaban-jawaban yang nggak perlu juga dibuang ke laut ya. Aduh. Oke, silakan ya teman-teman. Waktunya masih ada 2 menit 40 detik, masih cukup panjang, nggak usah buru-buru. Sambil konsentrasi baca, kira-kira kalau misalnya ternyata ada kesulitan. Nah, ingat yang dapat nilai tertinggi adalah yang mengerjakan paling cepat dengan jawaban yang benar. Jadi kalau cepet aja tapi salah, tentu poinnya tidak akan bertambah. Nggak Tapi dapet kalau dong. benar jawaban, ngerjainnya cepet, nilainya akan sangat tinggi sekali. Ah, iya, mantap ya kalau Bu Tata, kayak tips and trick dong sambil teman-teman nih konsentrasi mengerjakan Oke. supaya terus bersemangat berlatih mengerjakan soal bahasa Indonesia. Untuk bersemangat itu kita yang pertama adalah memaksa diri kita untuk membaca ya, membaca cepat. Teknik skimming, teknik scanning itu sangat penting sekali. Cepat, cermat gitu ya. Itu yang latihan yang harus diulang-ulang terus menerus ya. Karena ketika kita udah lihat teks, kita udah nggak suka baca itu sama sekali tidak berguna apa-apa gitu ya. Semakin sering kita berlatih membaca soal, apakah itu akan membantu? Sangat membantu sekali Mbak Putri, sangat-sangat membantu sekali ya. Nah, selain itu juga kita juga banyak-banyak membaca mungkin sambil santai KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena memang istilah-istilah yang sulit sekarang ini juga aduh gitu ya. Makin banyak, makin beragam. Makin beragam ya, makin mungkin kita bisa melihat istilah-istilah mungkin yang sering digunakan sekarang gitu ya. Nggak tahu artinya? Lihat KBBI.
ya, atau di PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Boleh juga kita mempelajari, karena tidak semudah itu bahasa Indonesia ternyata. Karena makin kesini ya, kalau teman-teman tahu, bahkan dengan kita lihat akun media sosial Instagram misalnya, itu banyak konten-konten bermanfaat tentang bahasa Indonesia loh. Iya. Jadi bisa juga untuk mengikuti akun-akun yang memang terbukti edukatif untuk kita pelajari. Kosakata, termasuk terjemahan. Nah, iya. Ya? Ya. Banyak sekali, karena memang bahasa Indonesia banyak sekali mengadaptasi dari mungkin bahasa-bahasa asing juga, yang memang kita kebanyakan tidak tahu artinya itu apa gitu, hal-hal yang baru gitu ya, hal-hal yang kekinian, yang kebanyakan sekarang dipakai gitu ya. Jadi memang kita memang harus banyak baca, memaksa diri kita untuk membaca gitu ya, kalau kalian mau berhasil bahasa ini dalam menjawab soal bahasa Indonesia. Itu dia, waktu tersisa 26 detik, dan kabar gembira buat teman-teman sambil ngerjain, mungkin ada yang udah selesai lagi leha-leha, bahwa tryout untuk masuk UPN akan diselenggarakan tanggal 31 Mei akhir bulan ini, di mana akan ada 3 golden ticket segala jurusan di UPN Veteran Jawa Timur yang bisa diperebutkan oleh teman-teman untuk dimenangkan. Waktu tersisa 5 detik. 4, 3, 2, boleh dibantu tuh. 1, habis. Waktunya habis teman-teman ya. Saking semangatnya Kak Putri berbagi informasi kabar gembira. Jadi tanggal 31 Mei adalah waktu yang tepat untuk penyelenggaraan tryout Sinaunang Omah bersama dengan UPN. Akan ada 3 golden ticket yang diperebutkan. Teman-teman yang udah gak sabar untuk pengen segera masuk, persiapan diri supaya bisa menjawab dengan cepat dan benar, dengan terus berlatih menggunakan platform digital analitika. Nah, sekarang waktunya Kak Putri bersama dengan Bu Tata untuk mengumumkan siapa 3 peraih nilai terbaik untuk kuis hari ini. Kita akan periksa bersama. Sudah muncul yang pertama, selamat untuk Uriana Dara Ayu dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, keren banget. Dari SMK Negeri 2 Kediri ada Vivi Arianti dari Kediri. Kemudian ada yang dari Bojonegoro, Vidya Retno Palupi. Nah, yang dari Mandua Gresik di posisi keempat Evi Nur Imamah, dan juga SMA Negeri 42 Jakarta Nisa Mumtaz. Jangan sedih. Ya, kita dari Sabang sampai Merauke ada yang ikut Bu Tata. Jadi ini semangat lebih dari 5.000. Secara nasional ini, aduh luar biasa. Jadi teman-teman yang memang belum berkesempatan untuk memenangkan kuis hari ini, jangan khawatir, karena Senin Selasa besok Sinaunang Omah akan hadir kembali di JTV jam 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat untuk pra tryout Sinaunang Omah bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur dan Analitika. Sekarang waktunya Kak Putri untuk pamit dulu. Siap-siap ya, tryout tanggal 31 Mei bareng UPN. Terima kasih Bu Tata. Sama-sama. Salam hormat untuk teman-teman SMK Negeri 1 Surabaya. Sehat selalu. Dan insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.